Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcastnya Mandua Banyuwangi bersama aku Okta Agniuha dan juga rekan saya Amanatur Rizky Zafira. Oke, teman-teman Sobat Mandawangi, bagaimana nih kabarnya? Kalian pastinya aku lama banget gak podcast. Iya bener banget nih Kak. Kita habis libur ya Kak. Iya ya? libur panjang. Gimana nih kabar dari Kak Zira sendiri? Alhamdulillah sih baik banget. Alhamdulillah. Selama liburan kegiatannya apa aja sih Kak? Liburan saya nyekrol TikTok sih Kak. Scroll TikTok. Sama sih aku juga kayak kurang ada yang produktif gitu ya. Iya bener banget. Tapi sebenarnya hari libur itu emang waktunya santai-santai, me time sama keluarga kayak gitu kan. Lakukan apa yang kita mau kayak gitu. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu. Yang penting kita udah mengerjakan pekerjaan rumah kayak gitu. Benar. Oke, baiklah Kak Zira. Nah, akhir-akhir ini kita itu kan di Mandua Banyuwangi, khususnya yang kelas 10 itu habis melakukan sebuah kegiatan. Iya bener banget nih Kak. Yang namanya Mandawangi Big Camp, Iya. atau disebut disingkat menjadi MBC gitu kan. Oke, baiklah Sobat Mandawangi, kali ini kita akan berbincang langsung bersama dengan panitianya MBC dan juga peserta MBC. Oke, selamat siang Kak. Siang. Boleh kenalan dulu yang sebelah sini kakaknya? Halo, nama aku Sundar Lesarningsi dari kelas 11 IPS 5. Halo, nama saya Faidatul Aulia dari kelas 10F. Oke, kalau dilihat-lihat kan ini hampir sama ya. Sebutin dong kalian tuh sebagai apa di sini gitu. Kalau aku jadi panitia MBC Kak, dari kelas 11. Panitianya apa tuh? Jadi wakil ketua pelaksana. Oh, wakil ketua. Aku kira malahan jadi ketupelnya Kak. Ketupel perempuan. Oh, gitu. ketupel perempuan. Oke. Kalau yang sebelahnya Kak Sundari ini adalah pesertanya, guys. Jadi aku jadi pesertanya di sini. Peserta. Nah, gimana sih keluh kesah kalian? Aku mau tanya yang dari pesertanya dulu ya. Sebenarnya kamu merasakan MBC kemarin tuh rasanya happy atau bosen, boring atau gimana? Kalau aku sendiri jujur itu yang pertama capek ya pasti, karena kita kayak di sana itu 3 hari 2 malam dan juga pastinya ada happy-nya, ada sedihnya juga kayak gitu macem-macem. Kalau dari Kak Sundari sendiri sebagai panitianya gitu ya, sebenarnya Kak Sundari tuh emang suka banget sama MBC atau gimana sih Kak? Kalau kesan-pesan banyak pasti, tapi yang perlu digarisbawahi pasti capeknya kan. Bener. Tapi momennya juga nggak sedikit, jadi tuh buat momen tuh bakal selalu diingat Kak. Terus kalau dari MBC, ini kan kalau di Dewan Ambalan, proker ini adalah proker puncak Kak. Jadi kalau MBC ini nggak jalan dengan sempurna ya berarti proker kita nggak jalan gitu. Berarti proker besar ya ini? Iya, proker besar kayak ini emang menentukan keberhasilan kamu di organisasi gitu. Oke. Kira-kira kemarin tanggal berapa sih dilaksanainnya? Tanggal Aku juga lupa 22 Kak. 22 sampai 24 Januari. Iya. Oh iya, Januari. Januari. 3 hari. Kegiatannya apa aja sih Kak di MBC itu? Kegiatan di MBC itu banyak Kak. Itu mulai dari adik-adik diajarin bertanggung jawab, mandiri, kan dari pagi sampai malam itu mereka diatur semua, dari makan, bangun tidur, sholatnya juga, mandinya diatur. Jadi semua itu mereka tertata dan tertib gitu. Jadi pasti momennya itu mereka juga pasti ngerasain momen-momen itu sih. Karena aku dulu juga ngerasain pas MBC ya emang momennya banyak tapi emang capek, tapi emang seru. Sebenarnya di MBC ini dari adik-adik kelas 10 itu diajarin gimana caranya mandiri kayak gitu kan. Iya, betul. Disiplin, tepat waktu untuk mengelola semua kegiatan. Pastinya nanti kan sama kakak-kakak panitianya itu kayak ayo cepetan dihitungin kayak gitu. Bener ya, gak Kak? betul. Pasti kayak diopera-opera gitu kan. Iya. Biar mereka tuh kayak sat-set gitu loh Kak, kayak 10 menit, 10 detik gitu. Dan dari kakak panitianya pun itu tegas ke Iya, adik-adiknya tegas. kayak gitu. Jadi nggak ada kayak yang
kelemar-kelemar, Iya, kayak gece gitu kan. lemes-lemesan. Jadi kayak mereka gitu, kayak apalagi. harus ngasih tahu ke adik-adik kita harus tegas, harus kayak punya image yang bagus gitu punya kan. yang berwibawa gitu. Iya, betul. Biar adik-adiknya juga nanti ngikutin gitu. Bener. Guys, mohon maaf ya, ini aku sama Kak Sundari ini kayak agak bercanda gitu ya dari Iya. tadi, dari raut wajahnya, karena kita emang Bestie guys. emang iya enggak. Oke. Di luar topik Kak Sun. Oke Kak Sun, untuk pertanyaan selanjutnya ini apa ya? Pastinya kan untuk melaksanakan suatu kegiatan pastinya ada kesulitan atau struggle kayak gitu kan. Dari panitianya sendiri persiapan apa aja sih? Kalau semisalkan ada kestrugglean kayak gitu. Struggle untuk gimana sih gini. Semisalkan ya, dari panitia apa sih kesulitan untuk mempersiapkan MBC ini? Udah dari awal itu kayak itu udah banyak tantangannya sih Kak. Mulai dari pelaksanaannya itu yang dimundur, dimajuin. Itu sebenarnya sebelum Manfest Kak. Oh. Manfest itu tanggal berapa sih? 15 ya? 13, 14, 15. Oh iya, itu kan sebenarnya sebelum itu Kak MBC-nya biar kayak lebih tertata dan cepet. Ternyata dari kalender madrasah itu nggak bisa Kak, nggak bisa. Jadi harus selesai Manfest. Dan selesai Manfest itu juga guru ada itu kan kunjungan ke Man IC yang di Lombok yang itu. barusan Iya. kemarin. Abis itu kan jadi kayak kita kalau mungkin setelah Man IC itu kita juga study tour. Jadi kita bingung ini di mana waktu luangnya. Dan abis itu guru-guru juga ini biar acara selesai semua di Januari. Biar nggak ada kesibukan. Jadi abis itu kita digeser-geser. Jadi kita ngalah di Manfest. Terus abis itu kita dapat di tanggal 22 itu. Tanggal 22 itu kan gak sampai seminggu ya dari Manfest. Itu jadi kayak panitianya bener-bener ngoyo banget Kak. Mulai dari mungkin ada panitia yang emang dari kemarin-kemarin udah nyiapin, tapi kan itu juga banyak yang tergabung di kepanitiaan Manfest. Jadi mereka fokus ke Manfest dulu. Setelah di Manfest baru mereka bisa fokus di MBC dan dalam waktu yang cuma seminggu nggak Singkat nyampe. banget ya? Iya, singkat banget kayak bener-bener dan di H-1 Kak kita baru kayak buat gapuro dan masang-masang tenda 12 ambalan itu Kak. Kayak bener-bener kita Mepet tuh banget dan buru-buru waktunya. Iya, sampai kita nggak tidur Kak. Cowok-cowoknya tuh pada nginep di sana di H-1. Jadi mulai dari tanggal 21 tuh mereka udah tidur di sana gitu. Cewek-ceweknya pulang. Bahkan aku juga ngelihat ya pada saat Manfest Iya. itu banyak sekali yang double job gitu. Yang satunya ngejob di Manfest dan juga ngejob di MBC. Iya, betul. Dan mereka itu apa ya, bentrok kayak gitu loh Kak. Iya, bentrok. Dan bingung pastinya guys. Manfest acara besar gitu kan. Iya, MBC betul juga acara besar. Jadi double job sampai mereka itu bingung gitu. Sesibuk itu. Apalagi anak DA. Anak DA pastinya ada juga yang panitia. Iya, panitia banyak, Kak. Manfest double job gitu. Kalau dari pesertanya sendiri gimana? Adakah kestrugglean gitu untuk mempersiapkan mempersiapkan MBC gitu? Oke, jadi mungkin itu ya sama banget sama yang tadi itu kayak nabrakan sama yang Manfest tadi kan kita juga ada bazar itu dan kita waktu Manfest akhir-akhir itu kita disuruh mengumpulkan barang-barang ambalan dan juga barang-barang yang dibawa untuk kebutuhan MBC itu. Jadi kayak kita harus benar-benar bisa mengatur waktu agar barang-barang tersebut dikumpulkan tepat waktu juga kayak gitu sih Kak. Oh ya nih Kak, pada kegiatan MBC saya mendengar ada pelantikan Bantara sama Laksana. Apakah benar itu Kak? Betul. Jadi MBC itu kan adalah suatu kegiatan untuk pelantikan Bantara dan Laksana Kak gitu. Kalau untuk Bantaranya ini untuk adik-adiknya saja. Iya, Bantara itu untuk adik-adik kelas 10 semua dilantik. Kalau Laksananya untuk kelas 11 yang mengikuti Laksana gitu, menempuh Laksana. Jadi dilantiknya itu pada saat MBC itu. Berarti yang ikut Laksana itu yang mau-mau aja. Yang mau aja sama yang dipilih. Oh, yang gitu. kalau yang DA itu semua wajib Laksana karena itu proker juga. Sebenarnya itu ada apa ya? Waktu tempuhnya sendiri nggak sih? Cuman Ada. iya kan ya, waktu tempuhnya sendiri. Cuman aku nggak memilih untuk menjadi Laksana gitu. Itu ada sendiri. Teman-temanku juga ikut Laksana. Apa ya, di Glenmore ya? Di Glenmore? Enggak. Yang kemana itu? Di mana itu? Yang tempuh Laksana? Oh, itu Wings. Oh iya, oh
Wings beda tapa ya? hitam. Beda ya? Iya, beda. Beda. Kalau wings tapa hitam tuh penempuan Tiska, Kak. Jalan yang jalan itu kan? Iya, itu. Dari sini ke Glenmore. Kemana? Glenmore Bukan, gak sih? kok. Kemana sih? Desa itu loh. Temu Asri, Wono Asih itu lurus terus. Yang glamour sih, termasuk glamour. Iya, Glenmore kan. Iya, yang Ditempuh umbul itu. dengan Jalan jalan kaki. sih. Berkilo-kilo ya guys ya. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Jalan guys, nggak pakai sepeda motor, cuma pakai bicycle. Keren banget. cuma jalan doang. Dan itu aku lihat teman-temanku itu pada capek semuanya. Iya kan dipakein hotin krim itu nggak mempan Kak, karena padahal itu yang hot ya. Iya. Itu tuh nggak mempan karena udah saking capeknya. Mungkin kentolnya tuh rasanya kayak kayak mau pecah Kempol gitu ya, kempol. Mohon maaf. Kentol Kak, yang di bawah kaki Iya, itu. kempol. Oh gitu ya, oke. Kempol, mohon maaf guys. Oh iya kempol. Oke, kalau sudah kembali ke topik ya guys ya. Terus nih Kak Sundari, kan pastinya Kak Sundari dulu kan pernah mengikuti MBC ya. Sekarang Kak Sundari kelas 11. Adakah perbedaan dari yang tahun kemarin sama tahun yang sekarang? Pasti ada Kak. Apalagi kita jadi panitia, kita ngeharapinnya pasti lebih bagus dari yang kemarin. Iya. Tapi mulai dari kayak perlakuan ke adik-adik itu udah beda. Kita kayak ngerasa astaga ini enak banget gitu loh. Oh, lebih santai. Iya, lebih santai. Padahal tuh bayangan kita MBC dulu itu lebih keras dan tegas. Dan ternyata mereka di sini tuh tidurnya full. Kalau mulai dari pelantikannya lah, pelantikan Bantara itu dulu kita jam 2 malam Iya nggak sih, benar-benar Kak? sampai ke rasanya Iya, kayak mati berdiri ya. Iya, jam 11 gitu baru bisa tidur. Terus dibangunin lagi 1:30. Enggak, aku juga merasakan ini ya MBC guys pada saat kelas 10 dulu. Kita kita pelantikannya jam 1:30. Ya nggak sih? Enggak, dibangunin jam setengah 12 kayak kalau enggak jam 12 sampai setengah 2 enggak sih? Jam 1:30 sampai subuh nggak sih, Kak? Tapi nggak tahu sih, kayaknya pokoknya dirungkup waktu jam 2 itu. Pokoknya emang bener-bener capek dan juga ngantuk Kak. Iya, nggak bisa tidur itu. Kayak kita kayak gini dikit aja udah, heh bangun. Emang sekeras itu ya? Iya, sekeras itu. Apalagi kakaknya dulu lebih kayak Galak-galak banget. lebih Daripada serem ya, yang Kak. sekarang. Iya, yang sekarang tuh lebih kayak cuties gitu. Lebih humble gitu. Iya. Kalau yang dulu Galak juga. takutnya ini dilihat sama dia yang dulu. Jujur kalian galak, Kak. Oke. Oke, baiklah. Dari Kak Sundari nih, gimana sih, ceritakan dong Kak, step by step gitu ya, dari berangkat sampai nyampe sana, itu acaranya apa saja sampai penutupan? Dari berangkat ya Kak. Kalau panitia itu diizinkan mulai dari hari Selasa ya. Rabu, Kamis, Jumat Aku mau kan? cerita tentang maksudnya step pesertanya gitu. Oh, steps peserta. Jadi kalau peserta itu mereka diberangkatkan itu pulang sekolah di jam 12. Itu sebenarnya belum pulang sih, cuman udah boleh berangkat di jam 12 habis duhur. Dan itu naik apa Kak Sundari? Naik bus. Bis. Wah, bis apa nih Kak? Bis bintang 5 itu loh. Wah, bagus sekali Iya, ya. bagus. Mereka kayak sapi gitu. Berani buka dong. Oh, jadi. Gak apa-apa dibuka sini karena kan Enak kan? emang pramuka itu mengajarkan kesederhanaan. Bener Iya. banget. Tapi emang itu seru Kak. Seru nggak deh? Seru banget sih, kayak kita apalagi pas si bis kita ini tiba-tiba ngerem dadak. Kayak lucu banget. Pasti kayak teriak-teriak kayak Iya, sapi gitu ya. bener banget. Kayak sapi teriak-teriak Bener halo banget. om gitu. Soalnya pasti kita Iya. kayak gitu juga. Aduh, udah. Terus Nah Kak, itu tuh mereka berangkat di jam 12:30-an Kak. 12:30 mungkin sampai sana itu jam berapa, siang lah. Terus habis itu di sana langsung apel Kak. Apel pembukaan. Nah di sana itu mulai dari pertama dah Kak. Pertama mereka itu kalau kita dulu kan harus buat tenda. Mereka tuh di sana enggak, nyampe Dibuatkan. sana tuh udah ada tenda. Oh, iya. Jadi mau ngapain pasti leha-leha. oh iya, aku kan. mau punya cerita nih. Jadi dulu pas MBC ya, pada saat aku MBC, itu aku dateng. Habis zuhur ya Kak ya kita. Iya, habis berangkatnya zuhur. zuhur. Itu bener-bener bikin tenda sendiri. Tahu Iya. nggak berdirinya jam berapa? Jam berapa? Isya. Iya, sama ambalan aku juga gitu. Dan pada akhirnya dibantuin juga sama Iya kakak. bener-bener. Sama kakak-kakaknya, tapi tetap dibantuin gitu. Iya, walaupun sampai jam segitu. Iya. Tapi aku ngerasa kalau semisalkan tendaku itu nggak kuat, kayak
udah mau Iya. roboh gitu. Sama, Kak. Kalau misalkan ada anak tidur Iya. di dalam terus ketendang kakinya, itu udah langsung roboh gitu, Kak. Tongkatnya ya. Aku aja nggak berani tidur di tenda, biar mereka aja yang jatuh gitu. Aku di luar ngeliatin pemandangan gitu. Tapi seru, tapi emang nggak kober tidur sih, Nggak Kak. kober. Jadi nggak apa sih? Nggak guna juga tenda tidur ya, gitu. Kak? Emang dulu nggak tidur, paling tidur ya 2 jam itu udah kayak bersyukur alhamdulillah ya Allah gitu. Kalau misalkan kemah seperti itu jangan harapkan mandi ya. Iya, jangan harapkan itu. Jangan harapkan mandi. Kamu nggak mandi? Syukur-syukur bisa sikat Jujur. gigi. Udah bersyukur Masya Allah, banget. Bersyukur banget bisa sikat gigi dan juga sabun muka dan juga berwudu itu. Bersyukur banget. Terus Apalagi lanjut. sunscreenan itu udah kayak Alhamdulillah Iya, banget. alhamdulillah. Meskipun sunscreenan tetap Kak belang. oh iya emang Iya kan? mataharinya cuma 5 cm kayak gitu. Oke, Emang lanjut panas. Kak. Terus habis itu tuh mereka apel Kak, apel. Terus habis itu selesai apel itu sekitar mau asar. Nah terus itu mereka asar itu asaran dulu, sholat asar. Terus habis itu di situ kan mereka dibuatin satu tenda Kak. Jadi tugas mereka itu buat satu tenda lagi atau itu dibuat dapur umum terserah. Pokok mereka punya dapur umum. Satunya dibuatkan, satunya bikin sendiri. Iya gitu. Jadi mereka itu dikasih waktu setelah sholat asar buat itu, buat tenda lagi satu. Terus habis itu udah buat tenda, terus sholat maghrib. Nah sholat maghrib itu di jam pertama ya kayaknya. Di jam pertama. Di hari pertama sholat maghrib. Iya. Terus habis sholat maghrib itu makannya itu kan malam ya, Dek? Iya, malam habis Isya. Oh, jadi habis maghrib itu kultum kan? Iya, kultum. Sampai isya. Terus selesai isya, itu habis itu makan. Terus habis makan itu yel-yel. Iya, Ya, yel. lomba yel-yel. Di situ lomba yel-yel diisi sama lomba yel-yel sampai jam 10:30, nggak nyampe 10:30 kayaknya. Itu mereka ditidurin. Iya. Bangun-bangun subuh gitu. Iya. Dibangunin subuh. Nah, pas ditidurin itu kita yang laksana di opera-opera Oh, sama pembinanya lebih kan. Dan pembinanya itu Kak Yon. Hai Kak Yon. Dan itu Kak ya, itu dari jam mereka tidur. Aku berharap alhamdulillah bisa tidur lah kayaknya. Lah kok tuh jam 11 itu dibangunin Kak. Dibangunin pokok diajak untuk nempuh itu Kak. Nempuh lagi katanya mau direndam di sungai. Ternyata enggak. ada Kak. sungainya di Iya, situ? di sana ada kalen. Sebenarnya kalau nggak Kalen ada itu kalen sungai kecil. Oh. Nah, sebenarnya tuh mau direndam di sungai tapi nggak ada. Terus jadinya ya udah cari tantangan yang lain. Terus kita kayak dibuat tantangan, pernyataan juga pertanyaan-pertanyaan yang seputar pramuka. Terus habis itu kita dilamain, dikasih kayak apa sih renungan gitu Kak, renungan malam itu kan di hutan ya. Kita itu bukan di bupernya, Dan tapi itu malam Jumat. Iya, enggak. Iya, malam malam Kemisnya. Malam Rabu malam. Malam Jumat itu api unggul. Iya, betul. Terus habis itu kita tuh nggak di bupernya, tapi masuk ke hutan Kak. Rodok masuk ke hutan gitu loh. pasti ngeri. Iya. Habis itu di situ udah kita waktu itu kayaknya ada jurnalis juga ngeliatin terus sama kayak itu tuh malu juga Kak, dimarah-marah, ada orman lain kayak ya Allah ini cepet mau tidur. Aku di situ kayak gini Kak, dengerin kuping tuh dengerin, tapi itu kan gelap ya nggak kelihatan kalau tidak aku merem. Terus habis itu jam ada tarkim subuh, tarhim subuh itu baru dilantik jadi laksana, baru pindah golongan. Berarti tidak tidur ya Kak? Enggak, terus paginya langsung ngoprek-ngoprek adik-adik sholat subuh, terus abis itu mereka senam Iya, senam pagi. Terus habis itu maem. Tapi maemnya itu mereka udah nggak dikasih jatah dari madrasah. Jadi mereka Masak tuh sendiri? masak. Iya, masaknya tuh 3 kali. Jadi masak pagi, terus habis masak maem. Terus habis itu perjari. Terus perjari itu kayaknya sampai duhur nggak sih, Dek? Iya sampai duhur. Ya, duhur. Terus abis itu pulang ke buper itu lomba galaboga, lomba masak. Nah jadi masaknya tuh dilebihin untuk makan juga. Jadi makan siang. Terus habis makan siang itu persiapan untuk ini api unggun. Persiapan api unggun. Terus habis itu di situ ada lomba LKBB. pensi. Pensi nggak sih? Iya. Ya. Pensi LKBB kan? Iya. LKBB itu sorenya ya? Iya, Sorenya. Terus habis itu persiapan api unggun, terus baru pensi. Terus habis pensi mereka tidur. Enak sekali. Sebelum LKBB apa sesudah LKBB dilantiknya ya? Sesudah LKBB, ya. Sesudah LKBB sih seingat aku. Ya, sebelum
sebelum mereka persiapan api unggun itu dilantik Bantara dulu. Sore-sore Kak. Kita dulu malam-malam. Dia itu cuma sebentar ya. Ya sebentar banget sih Sebentar kalau menurut banget. aku. Kita dulu sampai kakinya patah ya. Nggak kakinya patah Kak, tapi kayak kita mau tidur tapi kayak Dijaga terus ya, dijaga di belakang gitu. Pura-pura sakit juga nggak guna gitu. Terus habis itu ya udah gitu. Tapi ada nggak kejadian hal mistis atau apa pada saat kegiatan MBC tahun ini? Ada nggak Kak? Alhamdulillahnya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah Meskipun banget, padahal di hutan ya. iya, meskipun api unggunnya kan malam Jumat ya. Iya. Ini nggak ada bener-bener. Nggak ada, Masya Allah nggak ada. Kayaknya emang pembina kita tuh pinter milih tempat. Tapi kalau kita dulu ada nggak? Ada Kak? Ada banyak Ada. Kak, ya nggak sih? Padahal itu di pemukiman nggak Iya. sih malah. Di sini enggak. Lebih hutan Iya. tahun ini bahkan. Iya, nggak ada tapi kalau aku ada sedikit sih kemarin. Tapi kayak cuma ya udah gitu tak. Ada sosok Oh, di hutan. Tapi enggak cuma gini aja. cuma lewat. Nggak sampai diganggu kan? Yang penting nggak ganggu. Alhamdulillah ya. lancar lah Kak. Oke, kayaknya udah cukup nih Kak Sundari dan Kak Aulia untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau mengisi untuk podcast kita kali ini ya Kak Sundari sama Kak Aulia. Jangan bosen-bosen kalau semisalkan nanti kita podcast lagi, mau nggak? Mau banget. Oke. Mau Santai kayak gini aja aman, ya. aman, aman. Oh iya, untuk yang terakhir nih, mungkin Kak Sundari sama Kak Aulia ada nggak pesan dan kesan untuk Sobat Mandawangi? Kamu dulu? Ada nggak? Oke, jadi kalau dari aku mungkin teman-teman Sobat Mandawangi jaga kesehatan dan juga untuk calon adik-adik yang mau masuk di Mandawangi lebih lebih giat lagi belajarnya dan juga harus siap ikut MBC sih. Harus Ditunggu di MBC. Iya. Kalau Kak Sundari ada nggak? Kalau aku ya sama, semoga sehat selalu teman-teman, belajarnya semangat. Dan untuk kelas 11 bentar lagi study tour H-6, semangat ya. Terus juga untuk adik-adik ditunggu di PTA. Masih Oh iya, ada PTA. ya. Gini guys, sebelumnya MBC itu kita PTA dulu. Iya, gitu. penerimaan tamu ambalan dulu, dilantik ke penegak, pindah golongan dari penggalang ke penegak. Ya, baru MBC. Iya, MBC. Oke, baiklah Sobat Mandawangi, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Saya Okta Agniu Haramadani dan rekan saya Amanatu Rizky Zafira. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.